Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsan ila Nawaitu ta'allum ta'lim wa dzakara tazkiran nafalan tifali fa'ala sifata wal hasala tamassu bi kitabillah wa sunnati rasulih wa ta'ala al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha wajhillah mardati qurbihi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa zidna ilma bi rahmatika ya akramal rahimin. Setelah kemarin kita membahas yaitu seputar bagaimana itu macam-macam niat dalam berhaji. Maka berikutnya di sini musannif menjelaskan tentang denda yang harus dibayarkan ketika adanya pelanggaran-pelanggaran. Seperti kemarin ya kita bahas. Dan setelah ini pun akan dibahas tentang perkara-perkara yang diharamkan bagi orang yang ihram. Wadamut qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Wadamut tamattu wal qiran, dam ya, bayaran denda yang harus dikeluarkan bagi seorang yang melaksanakan hajinya tadi itu dengan tamattu ya, yaitu dia umrah terlebih dahulu kemudian memasukkan amalan hajinya ya pada umrah tersebut, atau misalnya kiron, yaitu dia memang sejak awal membarengkan antara haji dan umrohnya, itu diperbolehkan ya, hanya saja diwajibkan membayar dam. Damnya seperti apa ini? Damnya tamattu, damnya kiron, wa tarkul ihrami minan miqat. Kemudian ketika orang tidak ihram di miqatnya, itu nanti wajib membayar denda yang sama dengan tamattu atau kiran. Warrami, atau ada orang apa? Meninggalkan melempar daripada jumroh, yang mana itu min wajibatil hajj. Kemudian wa mabit bi Musdalifah wa Mina, atau misalnya orang yang dia tadi itu meninggalkan kewajiban mabit di Musdalifah pada malam hari raya Idul Adha ya, setelah wukuf di Arafah, atau meninggalkan wukuf di Mina selama apa? 3 hari tasyrik tadi itu. Sehingga mereka wajib dikenakan dam. Dan ini ala kulli hal, ketika seorang meninggalkan ini, hajinya masih dikatakan sah. Hanya saja apa? Dia wajib membayar dam. Nah, ini terjadi khususnya bagi mereka yang apa? Petugas haji ya. Bagi mereka petugas haji yang memang melaksanakan ibadah haji sekaligus, namun mereka ada kalanya tidak bisa ihram di miqat, atau misalnya karena melayani daripada orang-orang yang haji tadi itu, mungkin dia meninggalkan mabit di Musdalifah atau ketika di Mina ya, maka apakah hajinya tetap sah? Hajinya tetap sah. Jadi jika kita berbicara soal dosa apa tidak, tergantung uzur apa enggak. Kalau uzur tidak dosa, kalau tidak uzur, tanpa uzur meninggalkannya, maka berdosa. Kemudian wajib membayar denda. Hajinya sah, namun apa? Tetap wajib membayar denda. Apa dendanya? Syatu udhiyatin. Nah, ini dam yang pertama ini disebut dam tartib wa takdir. Yaitu dam yang kewajibannya itu tartib berurutan. Dalam artian wajibnya pertama 1 kambing yang layak atau yang sah digunakan untuk berkurban, spesifikasinya. Nah, kalau itu nggak bisa, fa'in ajaza, kalau itu nggak mampu, baru pindah yang berikutnya, itu apa? Soma asyara ayyam, dia berpuasa ya 10 hari, salah satan fil haji, 3 harinya ketika dia masih dalam ritual haji, wasab'ah idza raja'a ila watanihi, dan yang 7 itu ketika dia kembali kepada tempat tinggalnya. Nah, itu dinamakan dam tartib wa takdir. Jadi
Orang nggak bisa langsung memilih puasa aja 10 hari, enggak. Selama dia mampu membeli kambing, ada mampu itu apa? Ada uangnya, ya kemudian dia menemukan kambing yang speknya bisa digunakan membayar dam, maka dia wajib untuk menyerahkan daripada satu kambing tadi itu. Namun ulama mengatakan sah juga misalnya sebagai pengganti kambing, ini kambing tidak nemu misalnya, dia sah ya mengeluarkan 1/7 daripada sapi atau 1/7 daripada unta, itu juga diperbolehkan sebagai pengganti daripada kambing. Nah, namun sudah kita bahas ya, kapan mutamate itu wajib mengeluarkan dam, kapan korin itu ya, kemarin sudah kita bahas. Seperti itu. Kan di sini dikatakan kalau nggak mampu menyembelih kambing maka apa? Maka puasa ya. Puasa ini 10 hari dan ini takdir yang artinya apa? Muqaddar, dia sudah ditentukan dalam Al-Quran. Salah satu fil haji wasabatun idza raja'tum. 3 harinya itu ketika masih kalian dalam ritual ibadah haji, maka dikatakan oleh para ulama disunahkan bagi orang yang memang ihramnya dia tidak dari mikot untuk melaksanakan 3 puasa tersebut sebelum ya daripada hari raya Idul Adha, gitu ya, sebelum hari raya Idul Adha. Bahkan yang paling afdol ya pada tanggal berapa? 6, 7, 8 9, tanggal 9 ini bagi orang haji kan malah yang afdol itu nggak puasa ya. Hari Arafah bagi yang tidak haji sunnah puasa, tapi bagi orang yang haji itu malah yang afdol nggak puasa. Kenapa? Karena ini waktu mereka untuk bertadarruk, memaksimalkan totalitas dalam menghamba kepada Allah. Jadi full ibadah zikir doa, ibadah zikir doa. Maka yang afdol mereka justru tidak berpuasa. Maka berpuasanya kapan? 6, 7, 8. Kalau 9 mau puasa, misalnya mau ngambil 7, 8, 9 ya tidak apa-apa. Tapi kurang afdol gitu ya. 6, 7, 8. Kemudian kalau sebelum wukuf di Arafah dia nggak sempat puasa 3 hari itu. Kapan puasanya? Hanya bisa setelah hari tasyrik nantinya. Ya, yaitu setelah, karena apa? Kan Arafah tanggal 9 gitu. Tanggal 10 hari raya Idul Adha haram puasa. 11, 12, 13 juga haram berpuasa. Karena dikatakan itu adalah hari Allah dhiyafah menjamu hambanya. Tasyrik kenapa dinamakan tasyrik? Kalau hari Idul Adha itu dinamakan apa? Yaumun Nahri ya, hari penyembelihan hewan kurban. Tasyrik itu dinamakan tasyrik kenapa? Karena di zaman dulu orang-orang setelah berkurban kemudian dibagikan hewan kurban tersebut karena mereka tidak mampu menyimpan kambing dalam waktu yang lama ya. Zaman dulu belum ada kulkas, nikmat besar bagi kita sekarang ada kulkas, kita bisa menyimpan daging. Dulu tidak ada. Caranya menyimpan bagaimana? Dikeringkan. Salam. Dikeringkan, dipanaskan terik matahari, tasyrik gitu. Apa? Dipanaskan terik matahari. Jadi mereka jemur gitu. Daging-dagingnya itu dendeng gitu ya, dipotong tipis-tipis, kemudian dijemur, mereka keringkan. Itu nanti yang akan bisa tahan lama karena nggak ada kulkas. Maka dinamakan apa? Ayyam tasyrik. Di hari-hari tasyrik itu pun diharamkan untuk berpuasa. Lah terus salah satu fil haji ini kapan? Yo, mau nggak mau kalau emang sebelum Arafah dia belum puasa ini untuk sebagai pembayaran damnya ya setelah tasyrik selama 3 hari. Adapun 7 harinya nanti. Oh enggak, saya 10 harinya mau di tanah haram. Ini bukan soal gitu ya. Lebih afdol deh. Ini muqaddar gitu ya. Ini telah ditetapkan. Allah Ta'ala menyatakan 3 ketika kamu haji. Kemudian apa? Yang 7 ketika di rumah.
gitu ketika di rumah. Jelas insyaallah ya. Salam. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya dia tadi itu orang Mekah kan gitu? Maka dipisahkan antara 3 hari dan 7 hari itu dipisah atau dikasih jeda 4 hari. Jadi hari Raya Idul Adha, kemudian 3 hari tasyrik berikutnya. Akan salah satu fil haji wasabatun idza rajatum. Dia pulangnya pun masih di kota Makkah gitu. Maka dia puasa 3 hari, dikasih jarak berapa? 4 hari, yaitu hitungan 4 hari itu hari apa? Hari raya, kemudian 3 tasyrik, kemudian dia lanjutkan dengan puasa berapa? Seminggu, ya 7 kali, 7 hari. 7 hari. Benar ya? Nah, itu gambaran kalau sesuatu yang ditinggalkan itu memang sebelum daripada hari-hari tasyrik. Tapi misalnya kalau yang ditinggalkan itu maksudnya gini, penyebab dia itu berpuasa ya, itu malah berada di akhir-akhir ritual. Kalau misalnya seperti contoh tadi, kenapa dia kena dam gara-gara nggak ihram di mikot? Nah ini kan dari awal sudah bisa apa? Berpuasa. Misalnya orang ihram untuk haji ini di tanggal 6 Dzulhijjah. Maka dari itulah dia sudah bisa berpuasa 6, 7, 8. 9 di hari Arafah dia tidak dianjurkan puasa. 10, 11, 12, 13. Ya, kemudian apa? Kalau bagi orang Mekah ya, kemudian berpuasa. Nah, tapi kalau sesuatu yang membuat dia kena denda itu justru di amalan-amalan akhir, berarti kan itu dilaksanakan apa? Setelah adanya pelanggaran. Nah ini pelanggarannya apa? Dia tidak melempar jumroh di hari tasyrik tadi itu. Nah berarti kan full 10 puasanya ini kapan? Setelah apa? Setelah lewatnya hari tasyrik. Maka ketika dia tadi itu, kalau orang luar Makkah kan gampang ya, 3 hari di haji dan 7 harinya ketika dia ada di tempat tinggalnya. Tapi kalau orang Makkah dikasih jedanya hanya
1 hari. Jadi 3 hari puasa, jadi kan selesai hari tasyrik ya, dan dia tidak melempar jumroh, maka 3 hari dia puasa, dikasih jeda 1 hari, kemudian puasa lagi selama berapa? Selama 7 hari. Seperti itu. Misalnya orang dia yang harusnya 3 hari itu dilaksanakan ada di ibadah haji, tapi enggak. Dia sampai Indonesia baru melaksanakan puasa itu. Maka puasa itu harus dilaksanakan secara langsung, nggak boleh ditunda-tunda. Selain dia mendapat dosa karena tidak sesuai pelaksanaannya. Jadi tadi itu ya, dikasih jeda 4 hari, tapi kalau misalnya pelanggarannya itu justru di akhir diberi jeda berapa? 1 hari. Makanya misalnya ada orang dia di Makkah, dia membayar denda tadi ini berupa puasa 3 hari. Kemudian setelah 3 hari berpuasa, ada jeda 4 hari dia masih apa? Di Makkah kosong gitu ya. Dia nggak berpuasa, sudah 4 hari jeda. Pulanglah dia ke Indonesia misalnya. Maka ketika dia sampai di Indonesia, dia langsung diperbolehkan untuk memulai apa? Puasa yang 7 hari tadi. Jadi tidak boleh. Memang aturannya itu apa? Memang aturannya harus dijeda, kata ulama. Kalau misalnya ada orang puasa 10 hari berturut-turut, maka yang dihitung itu cuma 3 harinya aja. Cuma 3 harinya aja. Dia puasa 10 hari ya, yang dihitung 3 harinya aja. Kemudian setelah itu dijeda 7 hari lagi wajib puasa lagi. Selama berapa? Selama 7 hari. Ini namanya takdir. Takdir dalam artian apa? Muqaddar. Dia telah ditetapkan, ditentukan dan tidak bisa dirubah gitu ya, dimodifikasi, itu kasih perhitungan sendiri nggak bisa. Terus lagi baru nggak bisa 4 hari. 4 hari. Kecuali kalau tadi ya. Kecuali kalau tadi itu, dan itu pun untuk orang penghuni kota Makkah gitu. Nah, yang sehari itu untuk orang Makkah. Untuk orang Makkah. Jadi orang Makkah boleh berapa hari di sana? Malah harus dijeda tadi itu. Harus dijeda tadi itu. Makanya dikatakan kalau misalnya ada orang puasa 3 hari ya di haji. Pas besoknya dia pulang ke Indonesia, maka itu nunggu lagi 4 hari. Oh, 4 hari. Untuk jeda tadi itu, baru dia melanjutkan apa? Puasa 7 harinya tadi itu. Jadi tidak bisa berturut-turut. Minimal 4 hari. 4 hari. Kalau untuk puasanya, hanya yang 7 hari, sudah dapat 2 hari, terus batal, harus ulangi apa namanya? Sebetulnya nggak diwajibkan apa? Nggak diwajibkan berturut-turut. Maksudnya dalam artian 3 atau 7 itu. Cuman ya harus diselesaikan secara tuntas karena itu denda gitu. Karena itu denda. Nah itu namanya apa? Damu tartib bertakdir. Bahkan dikatakan oleh ulama, misalnya seperti tadi itu ya, orang mau ihram tanggal 6 dan dia ihramnya tidak dari mikot. Ya, kemudian antara dia dengan Makkah
itu masih ada jarak tembus sejauh apa? 3 hari. Maka dia wajib berpuasa 3 hari sebelum hari raya Idul Adha tadi itu. Tapi kalau memang kurang daripada 3 hari jarak antara dia dengan Mekah, maka boleh diakhirkan setelah tahallul daripada ibadah hajinya tadi itu. Kemudian ada dam lagi yang sudah pernah kita bahas, tapi yaitu apa? Dam atau denda bagi orang yang membatalkan atau tidak melanjutkan ritual ibadah hajinya, yaitu dam tartib wa ta'dil itu ya. Yaitu dam yang diberlakukan yang kedua ini bagi orang yang, ini model yang kedua ya, denda yang kedua ini, dan bagi orang muhsor. Muhsor ini apa? Muhsor itu orang yang nggak tuntas ibadah hajinya karena sakit atau karena dia sudah ihram, kemudian naudzubillah min dzalik tengah perjalanan ada begal atau kapalnya rusak dan lain sebagainya. Maka lu ya apa ini? Dia sudah ihram, hari Arafah sudah lewat, ya apa? Maka ihsor kan kemarin sudah kita bahas ya. Atau misalnya ada orang yang merusak ibadah hajinya, ihramnya tadi itu dengan apa? Dengan jima. Maka ihramnya bagaimana? Maka damnya tadi itu ya dengan menyembelih seekor kambing diberikan, kemudian tahallul. Ya, tahallul dengan memotong rambutnya tadi itu. Kan harusnya dia tawaf, harusnya dia melempar jumroh. Tapi ini dia sampai aja enggak. Maka cukup dengan menyembelih sebagai dam, dibagikan dan cukur rambutnya, maka itu adalah tahallulnya dia, keluarnya keluarnya dia daripada ihram. Nah, itu kalau itu kalau muhsor ya. Tapi kalau orang yang merusak ritual ibadah hajinya dengan jima, berhubungan suami istri, maka kafarohnya itu urut pertama tinggi sekali ya, harus membayarkan unta. Kalau unta nggak mampu ini apa? Nggak mampu ini nggak ada uangnya atau untanya yang nggak ada, fabakoroh, sapi. Sapi tidak bisa, maka wajib 7 kambing. Ya. Kalau kambing pun tidak dapat, maka dikruskan, dinilai onta di daerah tersebut itu harganya berapa, kemudian dia wajib bersedekah senilai harga onta tadi itu. Misalnya mahal ya onta ya, onta mahal sekali. Wallah alam berapa sekarang, mungkin 100 jutaan, mungkin 100-an ya, 100 juta. Onta tidak dapat sapi, tidak dapat 7 kambing, tidak dapat 100 juta. 100 juta tidak bisa, wajib berpuasa sebanyak beras jika dibelikan senilai 100 juta. Ya, Masya Allah, puasa Dawud ini. Ya, wajib seperti itu. Fa'in ajaza shoma bi adadil amdad. 1 mutu segini. 100 juta, berapa kilo beras ya? Setiap segininya 1 hari, 1 hari. Gitu. 1 biji sampai meninggal dunia ya tidak selesai dia. 1 biji. Bukan 1 mut segini. Iya. Yeah. 1 mut segini. Ya, 1 mut segini. Kalau 1 sok itu kan 4 mut zakat fitrah itu. Itu 2,75 kilogram kurang lebih. Nah, itu. Zakat fitrah itu 1 sok. 1 sok itu berapa? 4 mut, 4 kali ini. Nah, seperti itu. Makanya jangan main-main ya. Kata Imam Romli, fidyah itu diwajibkan bagi apa? Bagi kaum lelakinya saja. Ya, tapi menurut Al-Imam Ibn Hajar tafsil ya. Demikian. Kemudian ada lagi denda yang berikutnya. Ini soalnya di
di Muqaddimah Hadramiyah tidak disebutkan ya. Kita akan bahas dari sini. Berikutnya denda kategori ketiga, yaitu denda ketika membunuh hewan buruan ketika dia dalam keadaan masih ihram, atau qat'u syajar, atau memutus atau memotong daripada dedaunan di tanah haram. Ketika orang tadi itu dia membunuh daripada hewan darat yang boleh dimakan, ya, ketika dia masih dalam keadaan ihram, maka pilihannya ada 3. Dia ini termasuk dalam takhir. Kalau tadi itu kita tartib ya. Tartib itu maksudnya apa? Kalau tidak bisa 1 baru pindah kedua, tidak bisa 2 baru pindah ketiga. Kalau ini tidak. Dari awal syariat memberikan pilihan. Misalnya ada orang bunuh seekor kambing, gitu ya, bunuh seekor kambing, maka dia kena denda ini. Dia lagi ihram. La taqtulus sayda wa antum hurum, kata Allah Ta'ala. Jangan kamu membunuh hewan buruan, yang bisa dimakan, hewan darat, dan kalian dalam keadaan ihram, gitu ya, belum tahallul. Nah, kalau bunuh, maka kafarahnya apa? Damnya. Yang pertama, ya, yatasaddaq bimithlihi fayadbahu, yaitu membeli hewan yang semisalnya kemudian disedekahkan, disembelih. Ya. Dikatakan fafin na'amah badanah, kalau ada orang membunuh merpati, maka wajib dia membayar unta. Wafil himar al-wahsyi baqarah, kalau dia menyembelih ya sejenis zebra, gitu ya, maka wajib membayar sapi. Wafil dzabiyah syah, ketika dia membunuh sejenis rusa, maka wajib membayarkan berupa kambing. Kita dengar azan terlebih dahulu ya.
Jadi standarnya tadi itu ya. Nah, standarnya seperti itu. Jadi menggantikannya dengan hewan yang serupa. Ya. Atau kalau emang nggak ditemukan hewan yang serupa tadi itu, maka tergantung. Misalnya dia tadi memburu seekor rusa, misalnya membunuh seekor rusa, kan wajibnya kambing ya. Ya, maksudnya wajibnya kambing. Kemudian tidak menemukan kambing, maka dia boleh bersedekah senilai harga kambing standar. Di situ berapa dia keluarkan uangnya tadi itu, kemudian disedekahkan bagi para fakir miskin di tanah haram. Minimal nggak boleh satu orang, minimal berapa? 3 orang fakir. Diberikan kepemilikan kepada mereka sedekah senilai seharga hewan tadi itu. Atau yang terakhir, dikruskan berapa harga daripada hewan tersebut, kemudian seandainya itu dinilai dengan makanan pokok menjadi berapa kilo, dilaksanakan puasa setiap 1 mud 1 hari, seperti tadi itu. Gitu ya. Nah, 1 mudnya 1 hari. Begitu juga ketika orang memotong daripada sebuah tanaman, maka ditafsil, diahnya itu boleh memilih juga di antara 3 itu. Kalau misalnya yang dia tebang tadi itu pohon yang besar, maka wajib membayarkan sapi. Tapi kalau misalnya pohonnya tadi itu kecil, ya masih pohon yang masih kecil, maka kan haram itu, tidak boleh, wajib bayar denda. Itu berupa apa? Berupa seekor kambing. Kemudian kalau dapat sapi dan dapat kambing, bersedekah senilai sapi atau kambing tersebut. Kalau itu pun tidak mampu, berpuasa sebanyak berapa mud daripada nilai kambing atau sapi tersebut jika dijadikan atau dibelikan dengan apa, makanan pokok tadi itu. Ya mungkin sampai sini dulu, ada yang bertanya kan? Maksudnya gimana? Ya dosa dia ya, berusaha untuk bayar wae. Kalau ini soalnya kan memilih ya, ini kita nggak nunggu kalau nggak mampu bukan sebetulnya. Boleh memilih. Ya tidak bisa, ya dosa. Terus kan berusaha puasa ya, udah puasa kan belum habis, dosa. Iya. Iya kalau misalnya ada ya, karena itu tanggung jawabnya dia sama Allah Ta'ala. Sebagaimana zakat, kayak misal ada orang meninggal ada zakat yang belum dibayarkan, maka anak keturunannya wajib. Bahkan dari tarikah, dari warisan itu harus dibayarkan hakullah dan hakul adami sebelum dibagi warisan itu. Jadi misalnya belum bayar denda, misalnya ada zakat yang belum dikeluarkan, wajib ditunaikan terlebih dahulu. Gitu ya. Ada cerita misal seperti ini. Dulu saya punya teman dari kuliah di Turki, punya visa belajar umroh di bulan puasa, full nyewa rumah di sana, menunggu bulan haji. Nah otomatis di bulan haji ini secara administrasi bisa jadi kan tidak lolos ya, karena pakai visa belajar dan untuk membayar administrasi haji kan kemungkinan tidak. Tapi dia memaksa untuk ingin ikut haji. Nah, pikiran jelek saya misalnya dia kok tidak bisa melakukan salah satu rukunnya yang ada di sini tadi, apakah bisa atau boleh dengan membayar tambahan? Karena saat ini kan mungkin menunggu waktu sangat lama, sehingga inisiatif atau mungkin inisiatif berangkat sendiri kayak haji backpacker misalnya, ada yang ditinggalkan itu bagaimana? Sebetulnya di awal pembahasan haji ini kita bahas bahwa isinya itu kan ada 3, yaitu ada yang disebut dengan rukun, ada yang disebut dengan wajib, ada yang disebut dengan sunnah. Nah yang nggak bisa ditolerir, tidak bisa digantikan dengan apapun, yaitu rukun-rukun.
Rukun-rukun itu seperti ihram, kemudian termasuk wukuf di Arafah. Apalagi wukuf di Arafah ini ya inti daripada haji. Kata Nabi SAW, al-haju Arafah. Haji itu ya Arafah itu. Kemudian wukuf, kemudian tawaf, kemudian sa'i, ya. Nah, itu bagian daripada rukun-rukun haji yang nggak bisa digantikan. Sehingga ketika lewat kesempatan dia untuk haji, terlebih yang itu terbatas. Seperti apa? Wukuf di Arafah. Dan dia masih ihram, sedangkan dia nggak bisa masuk. Kenapa? Ketat penjagaannya. Ya khalas, berarti dia muhsor tadi itu. Jatuhnya apa? Jatuhnya muhsor. Wajib dia bertahallul, ya. Ya pertama, dosa apa enggak? Ya tergantung. Dia ada talaub atau tidak. Ada talaub ini apa? Dia ada bermain-main apa enggak? Contoh bermain-main ini apa? Dia tahu kalau dia ini nggak bakal diperkenankan. Kenapa? Dia tidak ada tasrih, dia tidak ada surat administrasi yang melegalkan dia untuk masuk ke Padang Arafah, gitu ya. Karena aturan misalnya. Tapi dia tetap niat, ya ini tidak boleh. Dia talaub, dia bermain-main. Tapi kalau enggak, misalnya dia betul-betul dia orang yang seharusnya ibadah haji, cuman tengah perjalanan terkendala atau lain sebagainya, maka dan dia sudah ihram ini terlanjur, maka dia ya tetap tidak dinamakan haji atau belum melaksanakan haji. Namun kalau memang udzur tidak dosa, namun tetap wajib membayarkan dam. Ini kan terlanjur ihram, maka sekarang harus tahallul. Nah, padahal tahallul itu caranya harus ketiga, ini harus komplit. Yaitu apa? Yaitu tawaf, kemudian melempar jumrah Aqabah tanggal 10, kemudian bersyukur. Yang dia bisa cuma bersyukur. Tawaf dia nggak bisa, nggak sampai. Kemudian remal jumrah Aqabah juga nggak bisa, belum nyampe. Yang bisa dia lakukan hanya apa? Bersyukur kan? Maka bersyukur dan menyembelih kambing, disedekahkan, itulah bentuk tahallulnya dia. Sebagaimana ketika Nabi dan para sahabat ketika di Hudaybiyah itu dihalangi, Nabi pun mikirin keadaan sahabat, tapi kata istri beliau, ya Rasulullah, gak usah dipikirin terlalu dalam, cukup panjenengan apa? Bersyukur, tunjukkan kepada para sahabat jenengan bersyukur, mereka akan bersyukur semuanya dan kita sembelih kambing untuk dam tadi. Nah, seperti itu. Cuman yang saya bahas tadi, ini obrolan di obrolan di mobil tadi sebetulnya, perjalanan ke Hall Gresik, kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman ya masalah haji tadi itu. Karena kebetulan beberapa teman saya, ya alhamdulillah, masya Allah, dia ditakdir jadi petugas haji, apa namanya, PPHI ya, PPIH, apa sih? Iya itu pusat ya, dari pusat. Nah, itu teman-teman saya itu. Nah, itu teman saya tadi ngomong, iya itu ada petugas yang bahkan di hari Arafah pun masih pakai apa? Masih pakai baju biasa, seragam. Nah, itu sebetulnya kan tidak boleh. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas bahwa bagi kaum laki-laki ya, itu menggunakan pakaian yang berjahit yang full itu nggak boleh. Dan ini pakai seragam komplit, gitu ya. Nah, maka kan dia wukuf. Tapi apa yang dia tinggalkan yaitu tidak, atau dia melanggar daripada keharaman, yaitu apa? Pakai pakaian yang berjahit. Maka itu nanti dia kena dam. Itu damnya itu sama seperti mana tadi? Damnya itu sama seperti dam yang belum kita bahas boleh. Dam yang kita akan bahas sekarang sudah apa? Ya, dam yang terakhir ya sekalian saya bahas, yaitu apa? Misalnya ada rambut yang rontok, maka satu rambut itu wajib sedekah 1 mud. Kalau 2 rambut itu 2 mud. Ya. Nah, kemudian kalau 3 nanti itu sama dengan kuku juga gitu. 1 kuku 1 mud, 2 kuku 2 mud. Kalau 3 itu sama dengan menggunakan pakaian yang berjahit yang tadi seperti saya bilang. Yang akan kita bahas nanti keharamannya. Kemudian menutup kepalanya laki, makanya
orang ihram tidak boleh pakai kopiah ya, atau wajah yang tertutup bagi perempuan, pakai parfum ya, kemudian berhubungan dan seterusnya. Itu nanti kan damnya apa? Yaitu lagi-lagi damnya ini berupa pilihan. Jadi ada 4 kategori tadi ini dam ya. Yang keempat ini adalah pilihan antara zabhu syah, yaitu apa? Menyembelih kambing, atau som salasa ayyam. Dia boleh pilih menyembelih kambing atau puasa 3 hari, atau soduk bisalah asu lisitah masakin, atau bersedekah sebanyak 3 sok. Yang mana 3 sok ini, satu sok itu 4 mud, kurang lebih 3 kilo. Berarti kalau 3 sok berapa? Kurang lebih 9 kilo. Nah 9 kilo ini dibagikan kepada siapa? Kepada setiap miskin. Nah, kepada 6 orang miskin. Setiap 1 orang miskin yang mendapatkan setengah sok. Nah itu boleh milih. Ya, seperti tadi misalnya petugas tadi itu, ketika di Arafah, dia wukuf di Arafah kan? Dia melaksanakan rukun haji apa enggak? Melaksanakan dia. Hanya saja dia nggak pakai kain ihram. Apakah sah hajinya? Sah. Hanya saja dia melanggar apa? Muharramatul ihram, perkara yang diharamkan. Yaitu apa? Dia pakai pakaian tadi itu. Nah mungkin wallahu alam, kalau emang itu diharuskan ya karena tugas dan sebagainya. Kemudian misalnya seperti mereka petugas yang harus jaga di kantor, yang nggak bisa meninggalkan kantornya karena satu dan lain hal. Akhirnya mereka meninggalkan apa? Wukuf di Musdalifah. Mereka nggak wukuf di Mina misalnya. Ya, hajinya tetap sah, tapi nanti wajib membayar denda tadi. Nah, seperti tadi itu, wajib membayar denda. Itu kalau letak apa namanya menggunakan pakaian bajunya itu di wukuf di Arafah. Tapi kan tahallul ini bisa cepat beres, cepat sekali ya. Yaitu gini. Kan wukuf di Arafah ya, kemudian Musdalifah. Nah, kemudian dari pertengahan malam itu kan sudah masuk apa? Sudah masuk waktu untuk bertahallul. Nah, misalnya dia malam hari itu, misalnya sebelum subuh di hari raya itu, dia tawaf misalnya, ada di Ka'bah. Ya, kemudian dia melempar jumroh aqabah, kemudian dia potong rambut. Berarti di tanggal 10 itu dia telah bertahallul. Bertahallul dalam arti apa? Dia melepas diri dari perkara yang diharamkan sebelumnya. Nah, ritual hajinya masih belum selesai, masih ada 3 hari tasyrik berikutnya. Tapi dia boleh sudah pakai gamis. Dia boleh sudah pakai apa? Pakai baju. Seperti itu. Nah, tapi kalau gambaran dia masih menggunakan pakaian itu di padang Arafah, ya satu di antara dua. Imma sebelum maghrib Arafah dia sudah melepas itu dan menggunakan ihram, atau dia tetap pakai berpakaian itu dan nanti berarti wajib apa? Berdam. Imma 1 kambing. Ya kalau buat petugas haji 1 kambing ya ringan sekali. Ringan sekali. Ya gaji mereka aja ribuan dolar gitu. Jadi petugas haji ini ya, haji gratis ya, kemudian apa? Digaji lagi sama pemerintah. Tapi tentunya mereka ada gampang ya. Saya lihat sendiri teman saya itu Abdul Muhid, teman saya S2. Dia S1 ke kelas saya agak jauh, S2 kebetulan satu kelas. Nah, itu militer itu latihannya selama beberapa minggu sama Bapak Daniel Azhar itu ya. Itu militer tuh. Jadi fisik juga dilatih selama beberapa saat supaya waktu di ritual ibadah haji betul-betul kuat fisiknya, bantu koper, bantu ini dan sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi maksud saya ada kalanya orang memang terdesak melanggar keharaman ihram karena satu dan lain hal. Hajinya tetap sah, namun hanya wajib membayar apa? Membayar dam. Jadi urusan dosa atau tidak itu satu hal, urusan membayar dam itu hal yang lain. Dosa atau tidak tergantung udurnya, udur apa tidak. Tapi dam ini tetap wajib dibayarkan, meskipun ada kalanya dia tidak berdosa. Mungkin ada lagi yang bertanyakan? Nah, kemudian denda yang dibayarkan itu wajib dibayarkan di tanah haram. Seperti kemarin ada pembahasan itu ya, dibayarkan di Indonesia, ini tidak boleh, harus dibayarkan di tanah haram.
Kalau puasanya boleh dibayarkan dimanapun. Selain apa? Selain dam yang pertama tadi itu, damnya tamattu, qorin, atau meninggalkan ihram di mikot, itu kan apa? Kalau dia nggak mampu kambing kan apa nanti? Puasa 10 hari ya. 3 di haji, 7-nya ketika pulang. Selain itu puasanya dimanapun boleh. Gitu. Gimana? Ini terkait dengan pembayaran ya Ustaz. Misalkan kalau kombinasi itu Ustaz. Waduh. Misalkan harga kambing 3 juta Ustaz. Iya. Nah, dia punya uang 1.500.000 untuk dibagikan ke orang. 1.500.000-nya untuk dia berpuasa. Sebagai apapun itu Ustaz. Apapun itu Ustaz. Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi harus pilih salah satu. Dia salah satu. Di mix gitu nggak bisa. Kemudian tadi kan kita bahas apa? Puasanya kan nggak harus berturut-turut ya. Nggak harus besok, enggak. Cuman wajib disegerakan jika pelanggaran itu tanpa udzur. Itu wajib bersegera. Jadi kalau emang itu tanpa udzur, wajib bersegera. Kalau enggak, tetap wajib dibayarkan, tapi bersegeranya itu tidak wajib. Makanya namanya dam takdir, yaitu sudah ditetapkan oleh syariat. Sebentar ya, tak baca sebentar. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya yang kita bahas daripada Adabul Islam fi Nidhamil Surah, yaitu memang kita sudah cukup banyak ya membahas tentang muasyarah bil ma'ruf antara suami istri. Kemudian melebar kita membahas tentang hubungan orang tua dengan anak. Kemudian melebar kita membahas tentang peran seorang wanita di dalam pendidikan. Apa? Kenapa? Miring. Nah. Kemudian apa? Kemudian kita bahas apa kemarin? Yaitu kecemburuan ya, kecemburuan di dalam Islam. Berikutnya yang gak kalah penting yaitu tentang silaturahim. Yaitu sebenarnya mungkin tema ini kayak mainstream itu, silaturahim. Tapi sebetulnya ini tentang fikih bersosial ya. Bagaimana kita berinteraksi dengan masyarakat di sekitar kita. Apa yang harus dan apa yang tidak harus. Nah, di sini Al-Alama Al-Muhaddits Al-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, beliau mengatakan bahwasanya umat Islam ini disebut umat itu karena ada susunan daripada apa? Beberapa individu-individu yang kemudian mereka tadi itu bersatu, gitu ya. Kemudian mereka menjadi satu umat yang kuat, satu umat yang bagus. Nah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan hikmah yang begitu besar di dalam persatuan umat Islam, dan Allah Ta'ala dengan keadilannya tidak segan untuk memberi hukuman terhadap mereka yang memutus hubungan-hubungan yang telah dijalinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada dasarnya kata beliau, rahim ya, kekerabatan itu terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan ar-rahim al-ammah, yaitu kekerabatan yang sifatnya umum. Apa itu kekerabatan yang sifatnya umum? Kekerabatan yang ar-rabita ad-diniyah al-islamiyah, yaitu kekerabatan agama Islam. Dalam arti lain, siapapun di antara kita yang di dalam hatinya terdapat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, maka dia adalah saudara kita. Siapapun dia. Mau dia orang manapun ya, orang Eropa, orang Asia, atau kalau kita Indonesia sendiri, ya orang tinggal di Jawa, tinggal di Madura, tinggal di Bali, Kalimantan, wah,
Sulawesi, Sumatera, manapun, Papua, ya, Aceh, selama dia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, apapun organisasinya, ya, apapun akidahnya, selama dia tidak keluar dari Islam, maka dia adalah saudara yang dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna ikhwatun. Loh, ini Allah taala menyebut kita ini apa? Sebagai saudara. Nah, ini kata As-Sayyid Muhammad bin Al-Maliki, hiya an-ni'ma al-kubra allati an'ama Allah taala biha 'alal muslimin. Nikmat yang sangat besar sekali, yang mana Allah taala memberi nikmat itu kepada seluruh kaum muslimin. Allah taala dalam ayat yang lain menyatakan, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ya. Kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Jadi kalian kemudian menjadi dengan nikmat Allah sebagai umat yang bersaudara. Maka dari itu guru saya Al-Habib Abdullah bin Muhammad Bahrun, beliau pernah menyatakan bahwa perpecahan yang terjadi di umat Islam ini tidak ada lain karena mereka seringkali melihat sedikit percikan perbedaan yang ada di antara mereka, namun melupakan satu titik besar yang menjadi pemersatu mereka, yaitu apa? Adanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di dalam hati mereka. Mereka hatinya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Meskipun nanti ada pemahaman yang berbeda dalam furu' fiqhiyah misalnya, dalam pemahaman, itu hal yang sangat-sangat biasa sekali. Namun mereka justru pecah gara-gara apa? Perbedaan yang kecil-kecil itu bukan justru fokus melihat kesamaan yang ada, yaitu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi fokus melihat daripada apa? Perbedaan-perbedaan yang ada tadi itu. Sayang sekali gitu ya, sayang sekali. Padahal itu nikmat dari Allah Ta'ala yang harus kita pelihara. Yang namanya nikmat itu apa? Harus kita pelihara. Bukan hanya itu, harus kita berikan haknya. Harus kita berikan apa? Haknya. Perlu kita ketahui di dalam ilmu fikih sampai seperti ini. Ada namanya bab daf'us so'il, yaitu ketika kita membela diri dari orang yang memerangi kita. Itu kalau yang memerangi kita orang kafir, wajib kita bela. Atau orang muslim yang mau mengambil harta kita atau keluarga kita atau orang muslim yang lain, kita wajib untuk membela diri ya, dengan yang dari ringan dulu ya, dari ringan sampai berat. Kalaupun sampai harus membunuh orang itu dalam Islam ya, kalau emang dia membunuh itu diperbolehkan, diperkenankan. Tapi kalau orang itu menyerang jiwa kita dan dia adalah seorang muslim, maka kita membela diri hukumnya jaizun, boleh namun tidak wajib. Boleh tapi tidak apa? Tidak wajib. Dalam artian, misalnya ada seorang hamba, dia memilih untuk terbunuh daripada membunuh. Ini satu di antara dua misalnya sekarang. Ini kalau saya membunuh dia, karena dia ini wis celurit misalnya, atau pedang. Ini kalau saya yang bunuh dia bunuh saya. Maka syariat di sini menyatakan apa? Boleh membela diri, tapi tidak wajib. Dalam artian apa? Seandainya dia pasrah, saya mending menjadi hamba yang mazlum, yang terzolimi, daripada saya harus berbuat apa? Zolim. Dalam artian apa? Membunuh hamba tersebut. Meskipun itu boleh. Maka dia terbunuhlah. Dosa enggak dia? Kalau dia terbunuh, tidak dosa. Tidak teranggap bunuh diri. Kenapa? Karena yang membunuh dia, menyerang dia adalah seorang muslim. Tapi kalau jiwa orang lain yang terancam, keluarga kita, teman kita, atau bahkan orang yang enggak kita kenal, namun dia adalah seorang Islam, hukumnya kita bela ini apa? Wajib. Bukan boleh ya, tapi apa? Wajib kita. Wajib kita apa? Kita bela. Tapi kalau kita sendiri, jaizun, kita bela diri sampai misalnya menghilangkan nyawa orang itu, boleh. Kita nggak dosa. Tapi kita pasrah pun juga tidak dianggap bunuh diri. Maksudnya gitu. Jadi kata beliau, hubungan itu memiliki hak yang harus kita berikan. Yaitu apa? Bitawad, yaitu dengan saling menyayangi, gitu ya. Watanasuh, kemudian saling memberikan nasihat. Wal adl wal insaf, memberikan keadilan merata, gitu ya. Wal qiyamil huquq al wajib al maslahah,
Kemudian kita berikan hak-hak daripada orang tersebut yang maslahat untuk orang tersebut. Wa difa'an hafil ghaib wa syahadah jadal istita'ah, dan membela diri daripada seorang muslim tadi itu siapapun dirinya, baik ketika keberadaan dirinya atau tidak ada. Nah, ini sebetulnya seorang muslim sejati itu demikian. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, kata Nabi. Siapa sih kriteria orang muslim sejati itu? Yaitu ketika orang muslim siapapun di sekitarnya itu merasa aman daripada lisannya dia dan daripada gangguan perilakunya dia tadi itu. Ini Islam. Ini orang muslim sejati. Kenapa? Dia memberi keamanan untuk orang sekitar. Jadi rahim yang pertama yaitu rahim apa? Rahim secara umum, yaitu ketika memiliki kesamaan di dalam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, wajib kita memberikan haknya. Wal khassah, kemudian yang kedua, di samping kekerabatan umum itu ada kekerabatan yang lebih khusus, yaitu apa? Wa ya al qaraba allati tarbitul afrad al usrah ba'dhum bi ba'd, yaitu kekerabatan yang mengikat ya daripada individu keluarga yang satu dengan yang lainnya. Kalau ubuah seperti ayah dengan anak, wal umumah paman dari ayah, ya bibi dari ayah, wal khulah, kemudian paman bibi daripada ibu, kakek, nenek, ponaan, wah semuanya. Ini adalah rahim, ya adalah kekerabatan yang secara khusus Allah Taala pilih demikian. Dan ini bukan unsur ketidaksengajaan. Itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang wajib kita sambung melebihi daripada sambungnya kita terhadap rahim yang umum. Ya, rahim kekerabatan yang umum ini kan harus kita berikan haknya. Rahim yang khusus ini lebih harus kita berikan haknya, kata beliau. Ya, sehingga jangan sampai kita infak ke orang bukan kerabat lebih banyak daripada infak. Ini kerabatnya khusus ini. Ya, kerabat yang umum kita, saudara muslimin muslimat, ya itu diberikan infak, ya itu diberikan bantuan. Tetapi kerabatnya sendiri tidak dapat. Padahal ini apa? Jauh lebih ditekankan untuk kita bantu. Nah, maka dari itu dalam sebuah hadis itu ya, disebutkan di sini atau tidak oleh beliau, yang intinya hadis tadi itu menyatakan Allah Ta'ala tidak akan menerima sedekah daripada seorang hamba yang dia sedekahkan kepada seorang sedangkan kerabatnya sendiri masih dalam keadaan apa? Kekurangan, dan dia tahu akan hal tersebut. Karena emang mungkin ini orang, kalau bahasa sekarang apa? Haus validasi. Jadi kalau dia berikan kepada kerabat, mentok dapatnya apa? Oh ya, terima kasih gitu ya. Terima kasih. Tapi kalau dia ngasih nyumbang ke fulan, Insyaallah fulan ini dermawan loh. Fulan ini gini, fulan ini gitu. Kalau dia ngasih keluarga, mungkin dia nggak dapat sanjungan-sanjungan itu. Haus validasi. Gitu ya, padahal keluarganya butuhkan. Ini Allah Ta'ala nggak terima. Dan Allah Ta'ala nggak. Allah Ta'ala aslan pada dasarnya nggak butuh sama sedekah kita. Allah Ta'ala Maha Karim untuk memberikan orang-orang tadi itu. Ya, sehingga sangat merugi ketika orang melangkahi daripada orang yang khusus kepada orang yang umum. Bukan berarti kita nggak boleh perhatian sama yang umum. Cuman pertama kita harus berikan infak kepada apa? Kerabat-kerabat. Bahkan di dalam fikih pun menunda zakat fitrah itu kan nggak diperbolehkan ya. Kecuali kalau menundanya itu gara-gara apa? Diberikan kepada fakir miskin yang masih kerabat. Boleh nunggu, tidak apa-apa, diakhirkan. Gitu ya, sampai sebegitunya. Atau misalnya nunggu orang yang fakir soleh, tidak apa-apa ditunggu. Wa mazidul inayah bitafaqud ahwalihim inda zalatihim. Dan lebih memberikan perhatian ya dengan mencari-cari tahu daripada keadaan mereka ketika
mereka tadi itu apa? Mereka tadi itu kekurangan. Yang kasihan itu apa? Yang kasihan itu kalau ada sebuah keluarga, misalnya dia punya mungkin saudara atau siapapun itu terlihat kaya raya. Nah, orang di luar sana berpikir, tidak usah kasih lagi wis keluarga ini. Kenapa? Ini loh ponakane Pak Kaji Budi misalnya ya. Ini loh Pak ponakane Pak Kaji Budi. Mau sudah dapat, terus jelas dapat itu. Mending kita sumbang ke yang lain aja. Padahal apa? Ini kecepet orang ini. Kaji budinya nggak ngasih, orang luar pun nggak ngasih. Orang luar nggak ngasih, gara-gara dikira dikasih kaji budi. Kaji budi tidak perhatian sama keponakannya tadi itu. Ini lebih kesian daripada apa? Orang fakir pada umumnya. Nah, seperti itu. Nah, maka dari itu. Ini sebagai mukadimah ya, karena sudah jam 7:04, bagaimana kita itu diharuskan untuk merawat daripada rahim kita, baik yang umum atau yang khusus, akan kita kaji lebih dalam insya Allah di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Sebelumnya mungkin ada yang bertanyakan? Kalau pembahasan umum waktu itu, ya Pak, gimana maksudnya? Ya. Nah, itu ada yang mengatakan silaturahim itu rahim dari rahim ya, yaitu hubungan kekerabatan khosoh tadi itu. Silaturahim, yakni hubungan kekerabatan kekeluargaan, rahim. Silaturahim. Tapi kalau silaturahmi dari rahmat, dari apa? Dari kasih sayang, itu masuknya ke kerabat yang umum tadi itu, kerabat sesama agama Islam. Bukan berarti kita tidak boleh berbuat baik kepada non-muslim ya. Sepertinya sudah pernah saya bahas tentang itu. Bagaimana Islam sangat mendorong kita untuk berbuat baik kepada siapapun. Tapi sesama Islam ini ada rahim tersendiri. Ada apa? Ada ikatan tersendiri yang itu diikatkan oleh Allah Ta'ala. Jadi misalnya ada orang dia tidak mau bersaudara kepada sesama muslim karena dia Ba'alawi misalnya, atau karena dia ini dan itu. Oh ini Yahudi penjajah misalnya. Ya wes misalnya dia ada apa menganggap demikian misalnya, ya sudah tidak apa-apa, itu bainahu wa bainallah, sudah, kita mau apain? Itu antara dia dengan Allah Ta'ala. Dia bakal mati, bakal dipendam dengan kain kafan di makamnya, dan dia akan ditanya, wa man ikhwanuka? Muslimin, kadzabta, bohong kamu. Itu muslim-muslim dah kamu anggap saudara. Atau misalnya, naudzubillah, misalnya apa? Saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina, ketika dihantam segala macam, kita nyumbang enggak, ngeboikot ya enggak. Ketika di dalam kubur, man ikhwanuka al-mu'minuna ikhwani, cetas malaikatnya. Diantemi, bohong kamu. Itu saudara kamu di Gaza itu. Bantu kamu? Enggak ya Allah. Boikot? Enggak. Doakan? Enggak. Diantemi wae malaikatnya. Kayak gitu. Jadi hal-hal seperti itu tuh hubungannya cuma kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita akan bertemu kelak dengan Allah dengan membawa itu semuanya. Gitu ya. Wallahu a'lam. Baik, mau